Kena nggak? Aman nggak? Bentar. Aman. Aman nih. Bentar ya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif. Kali ini kita ada di Rotary Auto untuk masang AC di SMK. Iya, jadi kita beli yang tanpa AC, tanpa power steering. Jadi ada dua pilihan, bedanya sekitar 10 jutaan. Cuman dari awal tuh gue udah pikir, oh nanti pasang AC di Rotary aja gitu kan, pasang AC elektrik atau apa. Kok AC-nya di atas gitu, gimana ceritanya, ya kan? Jadi kita pengen bikin sesuatu yang berbeda, sama seperti kayak Bajaj. Kita mau pasang AC itu yang berbeda. Nah, kemarin itu kan kita sempat di Bajaj, kita mau sempat pasangnya AC elektrik. Ya. Tapi akhirnya gagal. Kita belum berhasil lah ketika itu. Kita udah bongkar, pasang, Karena emang butuh listrik yang lebih gede kan. Nah, akhirnya makanya kita putuskan dengan motor kita pasangnya AC. Nah, karena masih penasaran bagaimana kita mau bikin AC elektrik, kita masih riset terus. Nah, salah satunya ini sekarang kita taruh di atas. Di atas ini sekarang tuh AC-nya sampai kompresornya tuh udah di atas semuanya. Jadi nggak ada yang terhubung ke mesin sama sekali. Nggak ada sekali. turun sama sekali ke mesin. Jadi nggak ada instalasi di depan dan lain-lain, udah nggak ada. Semua AC ada di atas. Berarti ini elektrik? Elektrik. Pakai aki? Pakai aki. 12 volt? 12 volt. Jadi ada dua macam. Dia ada yang 12 volt, ada yang 24 volt. Nah, idealnya sebetulnya untuk AC kaset seperti ini, kalau di Australia atau di negara-negara luar, itu kebanyakan tuh dipakai tuh untuk truk-truk gede, yang 24 volt. Tapi karena kemarin kita lihat, lucu juga nih ya kalau kita masukin 12 volt ya. Nah, begitu kita masukin 12 volt, cocok lah ketemu sama SMK. Makanya akhirnya kita belah tuh dia punya dia punya roofnya atas gitu loh. Dan ini sebenarnya bukan buat mobil pickup seperti ini, karena buat truk biasanya ya. Kalau yang 24 volt. Kalau yang 12 ini buat apa berarti? Ya sebenarnya modifikasi untuk mobil-mobil kayak gini, atau nanti sekali-sekali apa Fortuner kita belah aja ya. Jangan. Ini panjang banget loh. Sampai saking nggak panjang-panjang amat sih. Cuma karena ngambil roofnya dari sini, nggak dari depan ya. Karena itu miring. Dia melengkung begitu. Jadi ini harusnya dimodif lagi nih kok. Ini tingginya berapa berarti total? 2 meter ada? Untuk apa nih? Ini dari sini ke sini. Tinggi dari lantai ke bawah? Ya dari ini ke, kalau misalkan kita masuk basement itu bisa nggak nih? Bisa. Ini kan cuma paling ketebalannya itu cuma sekitar 30 sentian lah ya. Kayaknya lebih kecil dibandingkan kita pakai itu sih, pakai roof box ya? Iya, lebih kecil dari roof box, betul. Kalau masuk tol bisa nggak kira-kira? Pasti bisa. Kita coba aja kali ya? Pasti bisa. Ya nanti boleh kita coba. Kita coba ya. Bisa nggak nih masuk tol? Atasnya mentok nggak? Ini sebetulnya kemarin kita udah modifikasi Om. Jadi ini tadinya, kalau dilihat ini bentuknya, ini dengan SMK yang lain, ini berbeda. Ya, ya karena dimundurin. Nah, kita mundurin. Akhirnya kemarin kita panggil tukang las, kita las-lasin, kita berubahin sedikit gitu loh. Buat maksa masukin ini. Iya. Emang ada SMK yang lain? Emang nggak ada ya? Yang pernah masuk sini? Nggak pernah. Loh ini mesin mati, nyala nih. Dingin lagi. Ini nyala ya? Jadi ini tuh, kita tuh ada sensornya, namanya tuh Emergency Protection Voltage. Nah, dia tuh walaupun kita matiin mesin sekalipun, AC ini tetap bisa jalan. Nah, kemarin kita udah lakukan research dengan kita cabut, artinya kita nggak hidupin mesinnya, kita hidupin AC itu dia bisa bertahan sampai 1 jam. 1 jam? Jadi ini bisa buat bapak-bapak yang lagi nungguin. Jadi kalau voltasenya turun, ya udah kapasitasnya kecil, dia mati otomatis? Mati, betul. Terus masih bisa starter mobil? Bisa. Jadi kalau logikanya gini deh, misalkan mobil ini kan ada alternator. Alternator itu kalau kita ibarat tuh seperti kayak keran air. Nah, kalau aki itu kayak embernya. Jadi dia nampungin air terus, nampungin listrik terus. Nah, kalau kita mandi, kalau sambil buka keran air, kita mandi kan nggak habis-habis karena kerannya ngucur terus kan. Nah, kalau kita matiin keran airnya, kita mandi, airnya kan akan habis. Nah, logikanya kalau di mobil ini, kalau kita nggak hidupin mesin, kan berarti aki ini kesedot di AC sini kan. Nah, dia kesedot sampai misalkan 50%, dia punya AC akan mati otomatis. Nah, masih ada 50% kan, kita masih bisa starter lagi buat hidupin dia punya keran air atau alternator jalan buat ngisi kaki lagi. Berarti ini bisa kita nyalain mesinnya nih ya? Bisa. Coba ya. Oh iya, starternya tetap nggak loyo dia ya? Iya. Tetap loh. Sampai kita udah ukur tuh sampai 1 jam. 1 jam? Walaupun katanya sih, kalau yang 24 volt katanya bisa sampai 4 jam. 24 volt lebih sedikit dong?
Tapi kita belum pernah lakukan research ya. Nanti kita mesti research dulu. Kayaknya dia pakai 2 aki deh. Dia pakai 2 aki. Dia bisa sampai 4 jam. Yang 12 volt kita belum tahu. Kemarin sih kita top paling, karena kebetulan ini baru aja jadi kita belum tes dan ukur sih. Ini berarti nggak ada hubungan sama sekali dengan mesin? Nggak ada. Nggak ada kompresor yang diputar di mesin? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Bener-bener semuanya full dari aki doang dikasih. Betul. Kayak nambah audio berarti ya? Dan uniknya lagi, kompresor ini udah bukan kompresor AC mobil. Apa tuh? Dia tuh kompresor udah kayak AC rumah. Nanti kita lihat di dalam, Oh, ada ya? kita belah. Oke. Kita bisa lihat dia bentuknya udah kayak AC rumah. Oh, berarti ini kan bisa ada blower nih. Blower pala panas. Sebenarnya ini bisa dong kalau misalkan kompresornya di sini. Kita pasang evaporatornya di sini di dalam. Jadi AC-nya terpisah. Secara logika bisa banget. Tapi harus dimodifikasi. Tapi kita mesti tes dan ukur dulu karena ini kan ini berhubungan sama panjang pipa nih, Oke. sama panjang kapiler kan. Mm-hmm. Nah, kita mesti ukur apakah kapasitas kompresornya ini kalau kita taruh jauh dengan evaporator dan kondensor itu memadai atau enggak. Apalagi cuma 12 volt. 12 ya kan? volt nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman sekarang kapasitas kompresor yang kita mesti ukur dulu gitu Oke. loh. Nah, kalau sekarang dia kan dibikin Deket satu-satu ya? dia deket banget antara kompresor, evaporator dan lain-lain Iya. semua dekat gitu loh. Nah, pertanyaan gue gini kok. Kenapa orang mau pasang beginian? Kenapa nggak langsung di dashboard? Ini kan kalau kita kan eksperimen nih ya. Kalau untuk AC sekarang gini, sebetulnya kita tuh lebih fokus tuh bukan ke mobil kecil sih. Kita malah lebih fokus tuh lebih ke mobil-mobil gede kayak truk-truk tambang yang biasanya tuh mereka tuh punya problem. Problemnya itu kita juga pernah sih ada kejadian kita ada satu proyek di tambang, kita pasangin tuh AC. Oke. Begitu kita Dari pasang AC, nggak pakai AC. dari nggak pakai AC kita pasang AC. Ternyata setelah kita pasang AC, kita kan pasang banyak tuh ada belasan unit. Ternyata setelah kita pasang AC, 1 minggu ada yang komplain. Ada yang 1 bulan yang komplain. Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena kita pasangin AC kan AC normal, kondensor kita pasangin normal dekat radiator, kita pasangin fan. Nah, ternyata di kondisi tambang sendiri, di tambang itu dia punya medan jalannya tuh sangat-sangat Jelek. tidak bagus banget, sangat-sangat tidak bagus sehingga tuh banyak batu-batu kerikil tuh yang ngehantam kondensor lah, Oh, kondensornya bocor, oke. nanti ada pipanya yang patah kena bagian bawah. Nah, akhirnya dari situ akhirnya kita terinspirasi gimana ya cara nyelesain ini ya. Makanya adanya kita bawa tuh aset-aset untuk solusi aset tambang sebetulnya. Oh, jadi ini percobaan di SMK nih. Iya, makanya kemarin waktu kita lihat, ada yang 12 volt, ya udah deh kita mainin 12 volt buat mainan aja gitu loh. Iya, gue tuh kepikiran ya kalau misalkan camper van pasang ginian, terus ini kan ngambil dari aki. Ya. Nah, bikin satu pakai inverter bisa ngambil dari Strom AC. rumah. Ya. Bisa Ya, dong berarti? Bisa. Ini kan stromnya kan DC. Nanti Oke. kalau misalkan kita rubah, kita pakai inverter untuk merubah dari DC ke AC gitu. Bisa ya? Bisa, cuman kita belum eksperimen. Nanti Belum tunggu eksperimen, eksperimen kita dulu ya. Di mobil ini? Boleh, nanti kita. Kan jadi lu bikin Kita- colokan nih ya Nah. kan? Nanti buat laki ke laki, colok ke sana, Boleh. colok ke sini. Boleh, Nah, kita coba di sini sampai berapa jam gitu kan? Boleh, Nyalain boleh. terus kira-kira si AC-nya ini gimana gitu? Makin dingin atau biasa aja? Berarti nanti kita tunggu part 2-nya yang kita udah modifikasi Iya, ya. dan ini ada ininya loh. Ada remote-nya. Udah kayak saya rubah. Jadi kalau misalkan kita di truk nih ya, jauh nih kanan, ininya di kiri, nggak nyampe gitu ya, tinggal pencet ini aja kali ya. Kalau di luar negeri Om, kayak di Australia, di orang kan truknya bukan kayak di Indonesia. Truk Indonesia tuh termasuk nggak gede loh kabinnya. Kalau di luar negeri kabinnya tuh gede banget. Gedenya tuh udah kayak tingkatannya tinggi banget, terus udah gitu lebar banget. Nah di dalam bahkan tuh udah ada tempat tidurnya. Jadi di kabin depan yang single di dalam tuh udah ada tempat tidur di bagian belakang sini nih Om. Biasanya taruh tempat tidur. Mereka tuh sambil matiin mesin, nyalain AC. Jadi mereka bisa tidur. Mereka kan kalau di luar negeri, mereka boleh nyetir itu aturannya berapa jam doang gitu loh. Iya, Anggaplah misalkan 8 jam ya. Setelah 8 jam mereka nggak boleh nyetir, mereka harus tidur. Tidurnya pakai AC ginian Pakai ya? AC. Dan paling penting nggak bakal keracunan Om. Iya sih. Ya kan? Kan ada mobil yang dihidupin, terus keracunan, terus terjadi Iya. hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau Apalagi ini ya, keracunan. Mercy ya. Iya pernah kejadian. Kalau Mercy itu soalnya dia suka ngambil tiba-tiba dari luar udaranya. Bener. Ya kan sendiri kan? Bener. Itu ada solusinya nggak kok? Apa Nggak bisa. di blok gitu? Nggak bisa. Paling kita cuma tutupin sirkulasi dari angin luarnya supaya dia tuh nggak bisa tembus gitu aja. Tapi kalau dia untuk kontrol di panelnya itu kan dia udah otomatis Oke. pakai komputer. Pemilik Mercedes bisa ke Rotary Auto minta di blok. Jadi walaupun dia ganti-ganti ini, dia tetap ngambil dari dalam.
Enggak dari dalam, dia tetap dari luar, dia tetap defaultnya tetap dari luar, cuman dia dari luarnya dia udah nggak bisa tembus angin lagi. Tapi Kita kalau nggak paksa bisa, mati. nggak tetap ngambil dari dalam dong berarti? Begitu kita pencet baru ambil dari dalam. Oh, ya bisa rusak dong. Enggak Kipasnya itu nggak rusak. Jadi gini, sebetulnya kalau di luar negeri kenapa sih default mobil Eropa itu dia harus ambil dari sirkulasi angin luar? Angin luar tuh sebetulnya itu lebih sehat. Kalau tidak ada polusi, di luar negeri tidak ada polusi atau kecil polusinya, dia lebih sehat karena biar sirkulasi dari dalam keluar. Sama kayak fungsi sunroof kita di mobil kan. Kalau di Indonesia sunroof hampir nggak pakai, sirkulasi angin luar juga hampir nggak pakai. Karena apa? Banyak polusi, banyak debu gitu loh. Nah makanya kalau mobil-mobil Jepang yang masuk ke Indonesia semua defaultnya itu adalah sirkulasi angin dalam. Jadi sirkulasi angin dalam itu maksudnya sedot ya dari dalam. Ini nih. Tiupnya juga ke dalam. Ini ngapain nih bisa ngambil udara luar sama dalam ya? Padahal dikit nggak ada AC-nya, cuma blower doang. Betul. Tapi dia punya jendelanya udah disiapin sebetulnya di depan. Nah bisa nggak jendelanya kita blok terus kita bikin saluran baru ngambil dari dalam? Jadi mau dia keluar masuk itu tetap sama aja? Enggak, paling ditutup. Jadi sirkulasi angin luarnya udah paling gampang itu adalah ditutup. Nah kalau ditutup dia ngambil dari mana? Dia anginnya akan jadi kecil. Begitu kita tutup, kita paksa tutup sirkulasi angin luarnya, maka begitu dia pencet sirkulasi angin luar, maka ini angin akan kehambat. Nggak bisa dibikin pipa tambahan gitu, dibolongin, dikedalamin? Nggak kayak gitu sistemnya. Jadi ditutup aja, habis itu pencet sirkulasi angin dalam, maka dia ambilnya dari dalam. Gitu. Itu solusi selama 24 tahun kita berbayar AC, begitu solusinya. Oh udah banyak? Oh udah banyak banget. Udah banyak banget. Kita tutup itu bukan 1-2 mobil, tapi udah puluhan ribu mobil kalau itu kan. Udah. Oke, kita lihat ke dalam seperti apa bentuk atasnya ya. Oh ini ya AC-nya ya? Nah ini kita buka dulu Om. Oh, kita siapin. Cuman kalau yang di sini, ini untuknya 24 volt. Makanya kelihatan tuh gede banget, lebar. Oh itu lebih gede? Iya 24 volt segede gini. Kalau 12 volt ya sekecil itu. Ininya beda ya kompresornya? Nah ini dia, ini kompresornya kan dilihat nih kayak AC rumah Om. Enggak, ini yang 24 volt sama 12 volt sama ya? Dia 24, 12 dia sama, cuman yang 12 itu dia lebih kecil kompresornya. Kalau yang 24 volt ini karena kapasitas BTU-nya lebih besar, maka dia punya kompresor lebih. Yang tadi berapa? BTU-nya itu kita belum ukur sih ya, tapi mungkin kurang lebih sekitar 8.000 BTU. Oh, 8.000 3/4 ya? Apa 1 PK? Kurang lebih sekitar 8.000 itu sekitar 3/4 lah. 3/4 lah ya? 1 PK kan kurang lebih sekitar 9 ribuan nih. Pokoknya 5.000 PK, 5.000 BTU itu sekitar setengah PK lah ya. Ini berarti ininya apa namanya? Kondensor. Ini fan, di bawahnya ini kondensor. Nah, yang box putih ini evaporator blower. Oh, berarti ini juga masih sering dibersihin ya? Iya, gampang banget ini bersihinnya. Kalau misalkan kita naik ke atas, udah tinggal kita semprot ke AC rumah aja. Oh, ini apa nih? Kenapa dikasih? Blower dalamnya. Oh, blower sama evaporator. Blower sama evapnya di sini dikasih styrofoam biar panas dari luar nggak masuk ya ke dalam ya. Betul. Ini juga sebetulnya nanti ini kan kita masih research kan. Nanti kalau kita research nanti kan akan kita ukur semua secara detail. Mungkin ini juga buat tahan panas, ini juga nanti kita akan bikin peredam juga. Ya karena dulu gue pernah pinjam HS ya. Itu pakai AC atas Om. Mereknya Dometic tau nggak? Oh ya. Ini berapa harganya? Harga kita belum keluar, tapi kalau kurang lebih kayaknya masih di bawah 20 juta sih. Di bawah 20 juta, di luar pasang ya? Ya plus minus dengan pasangan kurang lebih sekitar segituan. Beratnya berapa kilo? Wah ini beratnya Coba. ada 50 kilo kali ya. Nggak nyampe kayaknya deh. Ya mungkin sekitar 40-an. Bawahnya sama dia? Kita lihat bagian bawah. Oh ini lebih gede ya? Ini lebih gede Om. Oh. Lebih gede. Sama ini filternya gitu doang ya? Iya, kayak filter AC rumah ya. Oh kecil? Kayak model filter AC rumah sekarang. Dan bahannya besi dong. Bukan kayak besi? Maksudnya kayak AC rumah, kayak ada logam-logam ini. Bukan besi ini plastik. Ya kayak gitulah kira-kira. Iya, kayak AC rumah bener. Bener kayak AC rumah. Jadi ini bisa dicuci dan nggak perlu diganti. Kalau AC mobil kan filternya tuh bahannya tuh kayak kertas. Dia pemakaian berapa lama harus diganti kan. Kalau ini nggak perlu lagi. Dan ini katanya pakai freonnya R410 ya? Betul sekali. Kalau mobil? R134A. R134A ya? Nah, jadi kelebihan dari R410 sendiri itu dia tuh lebih hemat listrik. Jadi kalau kita ambil perbandingannya kalau dengan dingin seperti 8.000 BTU ini, dia tuh membutuhkan 1.700 watt kalau yang di mobil SMK. Bukan inverter tapi? Bukan, maksudnya analogi. Enggak, dia inverter nggak ya? Enggak ya.
1700 watt itu adalah kapasitas listriknya di SMK dengan Freon 410. Kalau dia menggunakan Freon tipenya R134A, dia membutuhkan kurang lebih sekitar 2200 sampai 2300 watt. Oh. Jadi dia bisa lebih menghemat listrik. Nah, nanti nih kita udah punya rencana, kita akan bermain dengan Freon 410 untuk kita modifikasi buat riset berikutnya, buat mainan berikutnya. Buat mainan. Ini apa nih kok? Nah, ini sensornya. Jadi ada sensor yang tadi kita katakan di depan tadi, bahwa kalau pada saat lagi nggak pakai AC, kita nggak hidupin mesin, AC ini tetap bisa jalan sampai 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan. Nah, ketika nanti dia listriknya udah turun, maka dia punya AC ini akan mati dengan otomatis. Nah, ini ada sensornya. Oke. Gitu. Jadi bisa hemat BBM Om untuk bapak-bapak yang nungguin istrinya lagi belanja di pasar dan istri pada mengeluh katanya BBM boros, matiin aja mesin, nyalain AC sambil nunggu. Oke, berarti kalau di AC-nya mati sendiri, berarti akinya udah ini nih. Udah habis. Bukan udah habis, voltasenya sudah turun. Jangan sampai nanti AC-nya jalan, akinya habis nggak bisa starter. Nah itu, ini makanya dia punya sensornya di sini. Menarik. Yuk kita coba yuk. Kalau gitu mentok nggak tuh di tol? Ya boleh. Belum coba kan? Ini buangan AC-nya kemana? Buangan AC dia tuh langsung ke keluar. Langsung, jadi dia nggak ada pipa air lagi. Dia langsung ke bodi. Langsung ke bodi? Langsung bodi. Jadi seperti kayak orang air hujan. Tapi kayaknya masih dibikin jalur deh, kok nanti takutnya karatan. Oh, ini dia punya strukturnya udah dibikin seperti ini. Dia buangnya ke takutnya sini. atapnya karatan. Oh, iya kayaknya masih dibikin tuh, coba deh. Oke, yuk kita coba jalan-jalan yuk. Ya. Oke, kita masuk tol ya. Ya. Ini yang ambil kanan apa kiri? Kanan. Ini gua inget ya kok ya, gua pakai mobil ini dulu ya. Buat bawa barang. Kan kebetulan di Klaten juga ada usaha kan. Iya. Waduh, panasnya. Karena nggak ada AC. Iya, makanya lebih enak tuh pakai mobil ini tuh pagi atau sore ke malam sekalian. Nah, ini kan lagi panas banget nih. Oh. Cuma kerasanya ini aja kaca filmnya aja. Kaca film belum. Enggak, udah pasang, cuma bukan yang bagus. Oh. Berarti nih, mana nih yang mau dicolek nih kaca film nih? Ini dia punya baknya juga lebar banget ya. Gede banget ini, lebar. Bisa bawa motor sampai berapa tadi? Bisa bawa 5 apa? Kalau nggak salah waktu itu. Ini boleh juga nih Om, gua pinjem buat pakai aja. Kyoto Shaking mesin buat kirim-kirim nih Om. Gue tadinya mau jadi Lala Move malah. Apa delivery gitu. Ih, seriusan. Kena nggak? Aman nggak? Bentar. Aman nih. Bentar ya. Ayo coba. Oh, aman banget. Aman banget. Aman ye. Bisa naik MBZ atas berarti nih. Dan AC-nya ini cuma ada suara angin doang loh, maksudnya suara kipas doang. Iya, karena kan semua elektrik. Nggak ada suara kompresor. Iya. Dan nggak ngaruh ke performance ya, nggak bikin mobil jadi berat. Betul. Karena ini kan cuma 1300 cc gitu loh. Betul. Dan yang pasti kita pakai AC nggak mengurangi performance engine dan BBM. Karena kan mesin nggak perlu muter kompresor. Betul. Oh, oke. Ini menarik ya. Iya. Iya. Cuma ya harganya masih mahal ya, 15 jutaan ya. Ya kurang lebih Tetap masih lebih murah AC biasa ya. Betul. Dipasangin AC-nya Avanza gitu. Biasanya emang gitu Om. Kalau yang kita lakukan research di awal, semua pasti mahal. Oke. Tapi nanti kalau sudah mateng, kita udah produksinya banyak, itu pasti jadi harganya kompetitif. Jadi murah ya. Ini kan boleh bilang kan kita baru research di barang. Iya. Jadi pasti mahal. Wah, ini menarik banget nih. Jadi ini tinggal PR-nya kasih kaca film aja sih. Betul. Karena di luar lagi panas-panasnya pol. Tahu mungkin nanti dicat kali ya jadi warna putih ya. Betul, bisa. Sebetulnya kita tuh dari pabrikannya itu kita bisa request banyak banget. Mau warna apa ya? Mau warna apa? Cuman kemarin memang kita minta warna yang universal. Jadi akhirnya kita putusin grey. Warna abu-abu ya. Lu mau bikin warna merah, hitam, putih, apa juga bisa. Dicat sendiri aja nanti bisa kan. Bisa juga, betul. Oh, asik nih. Iya ya. Enak juga ya. Dan ini juga rapi banget. Rapi. Di dalam sini tuh kelihatan kayak udah bawaan dari sananya sih.
Dan yang pasti walaupun ini kita belah atasnya, ini anti bocor. Kenapa gitu? Karena dia punya struktur, dia punya AC-nya sendiri. Tutupin ya? Itu dia benar-benar sudah rapat sedemikian rupa sehingga air itu kemungkinan masuk itu hampir zero. Jadi ini nggak ada airnya loh. Maksudnya air AC-nya tuh kebuangnya bener-bener. Dia langsung keluar. Nanti kita lihat ya, dia kebuangnya kemana ya, bekas sisa airnya kemana ya. Nah ini dia air AC yang turun nih, yang mana? tadi ditagihin tuh. Tuh. Oh iya, oh turun dari sini ya? Iya. Oh. Iya sampai ke sini-sini nih. Ya kayaknya mesti tetap dikasih selang sih kok. Iya ya. Coba kita pikirin dulu Takutnya ya. nanti air AC-nya bikin ininya rusak. Karat ya. Lu bayangin kan lagi panas-panas, kena air tuh. Rusak kan tuh? Mungkin. Ya kalau secara logika sih kan lagi panas, kena air, nggak ada hujan gitu kan, bisa bikin minimal cat lah. Ya kan? Jadi belang ya? Jadi belang gitu. Tapi ya itu masalah gampang sih ya, nggak usah terlalu pusing ya. Bukan. Maksudnya tinggal masalah selang doang kan? Kalau begini kan sebenarnya untuk mobil angkutan. Oh iya. Makanya gue lagi pengen coba mobil Fortuner. Atau ada mobil lu yang mau kita belah? Nggak. Makasih. Ya cukup SMK aja. Ya wes. Terima kasih Ko Ferry. Thank you. Ditunggu lagi ininya breakthrough-nya lagi ya. Buat teman-teman yang punya masalah AC gitu ya, udah bingung mau kemana gitu ya, bawa ke sini aja. Insya Allah bisa bener. So far belum ada yang mengecewakan sih. Orangnya doang ya, kadang-kadang mengecewakan. Janjian jam segini, tapi jam segini. Oke, bye-bye.